bahwa Pantai Timur itu beberapa kali sampaikan itu merupakan muka pertama yang wisatawan lihat yang kita tawarkan dari manapun arah wisatawan itu datang, itu kan pertama kali masuk ke Pantai Timur. Nah, kalau kita menyajikan Pantai Timur dalam keadaan yang tidak enak dilihat, maka saya kira akan menimbulkan kesan yang kurang baik juga. Yang pertama itu. Yang kedua, adanya kerang Banjaring Apung di situ, Pak. Saya kebetulan punya water spot juga di situ, terus juga teman-teman juga banyak curhat di situ juga. Jadi itu akan mahal karena sifatnya permanen, Pak, di situ. Di tanah permanen. Kita water spot itu cuma pintas lalu aja. Lalu yang nanti kita lewat, di belakangnya ada perahu, di belakangnya ada nelayan, terus kita manuver, di belakangnya ada jet ski dan sebagainya. Itu nggak permanen, tapi KJH ini permanen dan nggak bisa kita tabrak. Kalau kita kan numpang lewat saja, Pak, memanfaatkan medan dengan numpang. Tapi KJH ini menghalangi. Pertama water spot, yang kedua yang paling sangat berdampak itu ke nelayan dari karang. Jadi saya coba lihat, nah dari karang. Jadi dia itu tabur jaring itu pakai perahu itu jaraknya kurang lebih sekitar tadi sampai ada yang 3 kilo. Rata-rata di 1.500 meter. Dia tabur yang jaring. Dia tabur ke tengah dan dia melingkar nanti baliknya itu jaraknya itu dari dia tempat berangkat itu sekitar ada 100-an meter ada. Jadi sistemnya seperti itu melingkar. Nah itu kalau ada KJA mereka nggak bisa, Pak, tabur jaring seperti itu. Nah ini dia berangkat dari darat. Nah dia tabur, nanti dia melingkar membentuk huruf U ya, gitu. Nanti dia balik lagi. Maka ketika ada KJA, ada bahasa teman nelayan saya seperti, namun ayah KJA di rumahku KJA karungku KJA. Nah sementara KJA itu juga memakan lahan yang luas, Pak. Selain space untuk KJA-nya sendiri, jangkarnya juga dia pasti panjang dan banyak, Pak. Seperti gurita. Itu sudah pasti, kalau nggak seperti itu nggak mungkin KJA itu bisa diem, pasti dia akan terombang-ambing, itu sudah pasti. Itu. Nah itu. Kemudian terkait dengan snorkeling, diving itu kan mengandalkan estetika keindahan alam bawah laut, Pak. Nah itu dengan adanya keramba itu kita nggak bisa, susah. Masa keramba kemudian di bawahnya ada tali, ada jangkar, itu nggak mungkin lah seperti itu. Nah ini kegiatan kita, Pak. Ini di Pantai Timur itu ada 30 perahu pesiar. Dari titik itu, Pak, kan dari titik perahu itu kajian itu harusnya 190 sekian titik itu. Ya. Dan kita itu untuk jaring itu 1.500 itu minimal bisa sampai 3 kilo. Itu. Kemudian untuk water spot ini kelihatan, Pak, ya. Nah ini satu, Pak, itu di Pantai Timur itu ada 40 yang seperti ini dan ada sekitar 60 jet ski. Nah itu ketika heat season semuanya turun sama kurang ya, tempat yang segitu-gitunya itu habis. Jadi space tempat ini kalau kita saling crash dan sebagainya sama teman sendiri berantem, ada KJA di sini. Bahaya, Pak. Mungkin mereka kebaik angkos secara lisan, tapi kita nggak tega, Pak. Kita nggak tega ketika kemudian harus dipaksakan di situ. Pada akhirnya orang-orang kita juga pastokan. Ya. Nah itulah di ujung KJA itu di situ sampai dengan melewati dua perahu ke sini, Pak. Itu 3,2 hektar. Itu jaringnya aja, Pak. Belum dari jangkarnya. Pasti dari jangkar kalau dia akan memakan itu. Oke, gitu. Jadi kita berpikir sekarang ini bagaimana kita bisa menjelaskan mereka. Kita akan jelaskan, kita akan diskusikan supaya ada solusi. Dan saya juga kemarin sore saya minta ke mereka untuk tetap tenang. Ini real, Pak. Pantai Timur itu mungkin Bapak yang belum Bapak pelajari itu karakteristik seperti Pak Asep tadi. Pantai Timur itu punya sejarah yang nggak enak, Pak.
punya sejarah kelam, sejarah merah, dan itu masih membekas Pak, karena nggak gampang menghilangkan sejarah dari mindset orang itu, nggak gampang. Dan saya bukan apa-apa, saya nggak mau itu terjadi, sehingga saya juga berusaha keras untuk bagaimana mengkomunikasikan ini dengan masyarakat secara baik agar mereka mengerti, dan kita semua juga berusaha untuk mencari solusi. Mungkin itu Pak, dari gambaran itu kelihatan Pak. Jadi kebayang ketika perahu itu dari season misalnya libur panjang, perahu 30 turun semua, jaring alat ada 26, terus ada water sport itu 40 unit, jet ski ada sekitar 60 unit, di titik itu bisa dibayar. Mungkin itu mungkin ada tambahan dari yang lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ya, kalau yang sudah sampai nggak sampaikan enggak. Izin dan waktunya sebentar ke Bapak Dekan serta alumni Unpad. Orang tua kami, Bapak Eka Santosa, terima kasih sudah hadir. Kita sedikit menetralisir isu yang terjadi di medsos, dan saya pada hari ini membawa pesan dan pesan yang akan disampaikan langsung oleh masyarakat Pangandaran. Jadi yang pertama, pegawai kita dari Forum Bola Pariwisata bersama stakeholder pariwisata jelas murni pergerakan masyarakat yang hari ini merasa kemerdekaannya terbunuh. Tentunya kita sampaikan beberapa kali kegiatan pada tanggal 16, kemudian pada tanggal 26 mengacu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kalau ada baik itu dari akademisi maupun diskusi yang mencap bahwa kami adalah provokator, saya garis bawahi, kami melakukan sesuatu hal yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Ini pergerakan kita Pak dari awal murni, jadi adanya Bu Susi ataupun tidak adanya Pak JJ, kita tetap bergerak sebagai masyarakat yang terakomodir dalam forum bola pariwisata. Dan yang kita sorot bukan hanya kezaliman yang terjadi di laut kita, di darat yang terkait dengan pariwisata, kita akan evaluasi. Ini tanggal 26, kita tidak diintimidasi, kita tidak ada yang membiayai, tapi memang ini adalah tergerak oleh hati nurani masyarakat sendiri untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terjadi karena sudah jelas-jelas tadi disampaikan undang-undangnya juga jelas di nomor 28 tahun 2021 jelas. Saya yakin bapak-bapak dari Dekan Unpad dan para akademisi tentunya sangat-sangat jelas. Kemudian di lampiran perizinan juga jelas di poin 3 itu jelas bahwa apapun kegiatan yang sudah keluar perizinan, tendensinya adalah tidak mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Itu coba dicerna etimologi bahasanya. Kemudian di poin 10 jelas disampaikan tidak menimbulkan konflik sosial. Nah ini jawabannya. Konflik sosial yang terjadi di lapangan, masyarakat berontak tidak menerima mengevaluasi terkait masalah keberadaan KJA. Ini mohon dipahami bapak-bapak akademisi. Mas, sudah disampaikan itu, sudah sampaikan. Sekali lagi sebentar, kami tidak menolak dan kami tidak kemarin disampaikan bukan tidak mengakui hasil riset, saya mengakui. Yang kami sesalkan adalah titik koordinat keberadaan KJA yang jelas bertabrakan, seperti disampaikan terjadi crossing di sini antara kebijakan provinsi dengan RTW Kabupaten Pangandaran. Ini bahwa dievaluasi kembali, dikaji kembali. Ya. Apabila ini dipasangkan, maka yang timbul adalah di poin 10 tadi adanya konflik sosial. Nah ini, jadi itu mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat Pangandaran. Terima kasih sekali lagi. Kami sebagai masyarakat Pangandaran terima kasih adanya Unpad di Pangandaran. Kita juga berkomitmen
Bagaimana penerimaan mahasiswa kita sepakati dan sangat menunggu hasil-hasil riset yang lain yang tentunya tidak bertabrakan dan tetap ramah lingkungan kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anda sampaikan, ini anggota DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Bapak Harika, alhamdulillah sehat. Profesor Budi, KJG, Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mohon izin, kami ingin menyampaikan terkait dengan adanya KJK di Pangandaran. Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka melakukan budaya perikanan, yakin Bapak-Bapak sangat paham sekali karena ahlinya. Ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Yang pertama, aspek teknis, aspek ekonomi, serta aspek sosial. Apa yang dimaksud dengan aspek teknis? Tentunya mungkin semua katakan yang kaitannya dengan budaya, baik itu konstruksi kerangka atau pola, media budaya, salinitas, pH, oksigen, dan lain sebagainya. Apabila aspek teknis itu terpenuhi, sangatlah hubungannya dengan aspek ekonomi. Dan apabila aspek teknis tidak bisa dipenuhi, ini akan menyebabkan suatu kerugian yang sangat luar biasa. Karunia pengusaha geologi. Yang terakhir aspek sosial. Nah, ini aspek sosial sejauh mana hubungan bukan hanya dengan lingkungan perairannya, tapi mengarah kepada lingkungan sosial masyarakat. Kita berbicara aspek teknis. Pantai Timur itu berdampingan dengan Muara Cikidang dan Citambur. Apabila curah hujan tinggi, dekat air tawar sangat luar biasa, Pak. Simpul pelaku usaha perikanan, nampung lobster, melihat lobster kulit ke nelayan. Manakala salinitas atau kadar garam rendah, saya mesti minta kenapa? Mengapa? Lobster itu tidak bisa hidup, Pak. Salinitas 17 protol tidak bisa hidup. Itu cuma 2 hari. Saya langsung demi Allah membuka saya mah. Makanya lamunnya dilakukan karena kita disuruh buang-buang uang. Selanjutnya, apa aspek teknis yang harus diperhatikan? Harus runtah, nyangsang yang rapat. Apa yang terjadi? Air tinggi, tolonglah ini dipertimbangkan kembali. Saya setuju tadi saran Pak siapa ketua dewan. Kita cari koordinat yang lebih aman. Jadi sekali lagi simpuling atas nama pelaku usaha perikanan laut bukannya tidak setuju, itu kami bukan anti investasi, bahkan kami bersyukur apabila sekarang ada pengusaha-pengusaha yang proaktif baik terhadap lingkungan atau masyarakat. Itu sangat luar biasa mereka, apalagi mereka mungkin lebih paling apa karakter itu, Mas? Cukup, segera cukup. Jadi hanya begitulah. Kami lebih mengarah kepada tatanan budidaya aja Pak Profesor. 3 aspek itu apabila tidak terpenuhi ya kasihan, nanti pengusahanya malah rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami yang ada perhatikan persoalannya bukan pada budidayanya, persoalan berarti lokasinya yang bersinggungan dengan kepentingan lain. Itu yang paling utama. Ya, saya kira itu yang paling utama. Persoalan regulasi dan sebagainya kita bisa bedakan sebagainya. Tapi kalau di situ
Bukan saja secara normatif banyak yang dilarang, karena saya merupakan sekolahnya. Dari penerapan wilayah provinsi pada yang boleh tidak boleh ada di situ. Yang menjadi menjas. Jadi, Prof, please menurut saya jangan di situ. Kalau dipaksakan, nanti banyak juga yang memaksakan menolak, sehingga tidak bagus. Menurut saya cari titik. Kalau kita sepakat bersatu di mana yang berdasarkan kepentingan budidaya dan tidak mengganggu pengembangan wisata yang sudah berjalan. Ya, saya kira kalau yang semua sampaikan itu tidak. Jadi jangan di situ. Kalau dipaksakan pasti banyak juga yang menolak yang memaksakan. Menjadi tidak baik untuk pengembangan wisata, untuk teman-teman yang budidaya. Kata Ibu terus dan juga bagus. Jadi saya mohon ya kita evaluasi kembali ya persoalan di titik lokasi di mana budidaya. Masa dengan persoalan itu cerita. Karena pasti yang persoalan bukan budidayanya. Kita semua. Kalau besok saya bilang kalau besok kerang dari apung lobster bisa diproduksi di Pangandaran sebagai satu kebijakan nasional itu mengangkat devisa negara dan juga ekonomi. Tapi kalau di situ, Prof, itu akan menghukum yang akan menimbulkan dinamika yang kurang bagus. Maka saran saya sebagai orang cari titik mana yang memungkinkan mewadahi seluruh kepentingan itu. Atau batu layar ke sana, atau batu ke arah sana dan sebagainya. Mari kita cari. Kalau ini diskusi ini dari awal, saya tidak komunikasi. Jika saya berjalan, tidak berjalan, apa yang menjadi visi Fakultas Kelautan Perikanan juga bisa berjalan, sampai bisa berjalan, dan semuanya hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.